Selamat sore rekan-rekan. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang fasilitas color scale, ya, skala warna. Oke, mari kita lihat ya. Ini adalah salah satu lembar dalam laporan Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Analisa jumlah konten pidana. Kita lihat ya. Ini kolom satunya nih jenis konten pidana. Kemudian kolom berikutnya bulan September. Nah, ini bulan Oktober yang aktif gitu ya. Terus ada selisihnya gitu. Nah, kalau kita melihat seperti ini ya, mata kita akan kesana kesini gitu ya. Untuk misalnya kita ngelihat atas bawah nih. Ya, kita cek per kolom gitu kan. Lihat ini mana ya yang paling besar gitu ya. Gitu ya. Oh, dapat nih black campaign. Terus selisih gimana gitu ya, yang paling besar, yang paling kecil. Nah, itu ya. Ini akan menyibukkan otak kiri kita. Akhirnya kita tambah ya untuk mempermudah dibaca oleh pimpinan. Nah, kita tambah di sini. Nah, akhirnya kita bantu. Konten tertinggi yang ditangani adalah black campaign. Nah, black campaign betul paling tinggi. Dibandingkan bulan lalu, peningkatan terbesar itu di judi online. Peningkatan terbesar nih, berarti plus ya, plus 11 tuh. Ya kan, judi, betul. Nah, penurunan konten terbesar terjadi pada kejahatan penyebaran isu sara. Nih, gitu ya. Oh ya, ini turun terbesar nih ya, -19 gitu. Nah, ini kan sudah cukup memudahkan ya dengan narasi seperti ini. Namun, kita bisa buat lebih mudah lagi, yaitu seperti ini. Taram! Ya, inilah namanya skala warna. Jadi kita bisa langsung lihat warna merah, ya, merah kan paling tinggi gitu ya. Oh, black campaign. Ini merah, paling merah perjudian. Ini paling hijau sara. Nah, gitu ya. Oke, ini saya kenalkan ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara buatnya? Oke, mari kita pindah ya. Ini buatnya di Microsoft Excel. Nah, ini. Yang pertama buat dulu tabelnya ya. Ini pemisah antar baris. Saya menggunakan warna ya, warna. Ya, kalau sudah pakai pemisah antar baris seperti ini pakai warna, garis strip tengahnya nih nggak usah gitu. Garis yang maksud saya itu seperti ini. Nah, garis seperti ini menurut saya nggak usah ya, terlalu duplikat soalnya. Udah ada garis terus ditambah pakai pembatas warna. Jadi cukup seperti ini ya. Ini buat tips saja ya, tampilan biar agak cakep. Nah, kemudian ini jumlah September, Oktober. Kalau ini fungsi standar ya, sum ya. Di sini nih. Sama dengan sum B2, ini B2 titik 2 atau sampai B15 set sampai sini gitu ya. Ini sama juga ya. Ini sum juga, sum C2 sampai C15. Nah, kalau ini fungsi biasa ya. Sama dengan ya, Oktober dikurang minus September, enter gitu ya. Kemudian ini diseret. Nah, cara nyeretnya gini. Seret ya, sampai sini kita lepas. Nah, gitu. Karena kita lepas gitu. Ini warnanya hilang, format warnanya hilang. Gimana caranya supaya fungsinya tersalin atau tercopy tapi formatnya diam? Ini di sini ada pojok kanan bawah ada, kita klik, kita pilih fill without formatting. Klik. Nah, jadi rumusnya udah ke bawah nih. Ya, saya klik di sini, rekan-rekan lihat daerah sini rumusnya. Gitu ya. Nah, terus pertanyaannya, kan kalau misalnya ya 10 September di sini jadi 12 misalnya gitu ya. Sama dengan 12 kurang 10. Nah, ini kan 2. Tapi kok di sini bisa ada tanda plus gitu ya. Bisa ada tanda plus. Ini caranya begini, rekan-rekan. Kita blok dulu. Kita klik kanan di sini, kita format cell. Nah, kita klik di custom ya, custom, kemudian kita ketik ini formulanya. Plus spasi 0 titik koma minus spasi 0 titik koma 0 gitu. Maka akan keluar seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, contoh misalnya ini ya, ini saya klik kanan. Ini kan 2, padahal ini kan plus 2 ya. Supaya plusnya muncul, klik kanan, format cell, kemudian kita pilih custom ya. Kemudian yang kita lakukan sama dengan tadi,
plus spasi 0. Oke, titik koma minus spasi 0. Titik koma lagi 0 gitu ya. Oke, jebret. Nah, itu ada plus 2. Jadi nanti rekan-rekan kalau mau bikin ada tanda plus atau min di depannya seperti itu ya rumusnya ya. Oke, nah sekarang ini ya. Kita blok Oktober. Seret. Oke, kita lepas. Ini nggak usah. Karena kalau ini masuk nanti kita lihat bedanya ya. Ini kita blok. Kemudian di sini di daerah home ya, ribbon home, di daerah style gaya ini ada conditional formatting. Klik. Nah, di sini color scales. Oke, color scales. Ini kita pilih. Ini ada pilihannya nih. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, ini fasilitasnya adanya di Microsoft Office 2007 ke atas. Gitu ya. 2007 ke atas, 2007, 2008, 2009 sama yang terbaru. Jadi mohon maaf kalau komputer yang digunakan rekan-rekan menggunakan Office di bawah 2007, fasilitas ini belum ada. Ya, saya sarankan untuk segera upgrade ya Office-nya. Oke, nih pilihannya nih, seperti ini. Nah, cuman di sini kalau kita pilih yang ini, nilai maksimumnya itu warna hijau, nilai minimumnya jadinya warna merah. Gitu. Sementara kan ini jumlah kejahatan, kita perlu yang sebaliknya. Nah, ini kita pilih yang sebelahnya. Klik. Nah, ini ya. Ini nilai maksimumnya merah, minimumnya hijau. Gitu ya. Nah, kenapa tadi saya bilang ini jangan kena? Kalau ini kena, kita lihat bedanya ya. Ini saya Ctrl Z dulu. Kalau ini kena, conditional formatting, color scales, nih. Kita pilih yang sama. Nah, jadi dia akan menskalakan yang tertinggi adalah ini total. Padahal total kan nggak masuk hitungan. Gitu ya. Totalnya jadi paling merah. Ya. Tidak sesuai dengan tujuan. Oke. Saya ulang ya. Kita blok. Kemudian color scales, pilih yang ini. Jepret. Nah, gitu. Ya. Sama. Ini selisihnya juga sama. Kita blok. Color scales, pilih yang sama. Ting. Gitu. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak langsung diblok saja semuanya? Gitu ya. Kenapa tidak langsung diblok semuanya saja? Oke, mari kita bedakan ya. Saya copy dulu nih. Copy. Itu, kemudian ini saya hilangin. Cara menghilangkan color scale-nya seperti ini. Conditional, di blok dulu semuanya nih, yang ini. Conditional formatting, kita clearkan. Clear rules ya from selected cells. Nih, hilang. Nah, gitu. Nah, bedanya gimana? Ini kalau saya blok semua. Kemudian conditional formatting sama di sini. Gitu. Nah, kita lihat ya. Lihat kiri dan kanan. Perhatikan bedanya. Ya. Di sini karena kita blok semua, maka logikanya Excel dari dua kolom ini mana yang terbesar? 186. Maka dia dikasih warna merah. Mana yang terendah? -19. Maka ini dikasih warna hijau. Sementara kan bukan itu yang kita inginkan. Kita pengennya selisih ini yang tertinggi itu 11 peningkatannya. Ini harusnya merah. Tapi karena kita blok semua, nah itu ya. Jadi ini menjadi satu kesatuan logikanya Excel. Nah, jadi kita harus satu persatu. Kita blok ini, selesai kita conditional formatting, color scales-nya selesai, kita pindah yang ini. Gitu ya, rekan-rekan ya. Oke, udah jadi. Sudah jadi. Gitu. Jadi kita blok ya, kita blok semuanya. Kita klik kanan, copy. Pindah ke PowerPoint gitu ya. Oke. Nah, saya hapus. Nah, sekarang kita klik kanan. Nah, ini paste-nya ada beberapa jenis, rekan-rekan. Ya, yang ini use destination style. Nah, itu ya. Destination itu tujuan. Tujuannya kan ke PowerPoint. PowerPoint sudah ada stylenya sendiri. Stylenya seperti ini kalau tabel. Stylenya. Gitu. Sementara kan kita mau yang ini ya. Mau dibawa warnanya. Kita bisa pilih ini. Atau kita bisa pilih yang ini, yang gambar. Tempel dia sebagai gambar. Gitu ya. Kalau keep source formatting, seperti ini. Jaga source itu sumber. Ya. Format sumber. Jadi jaga formatnya. Format warnanya dari sumber. Seperti ini ke bawah. Dan ini masih bisa diedit.
Kita bisa otak-atik, bisa tambah misalnya ini hoax apa gitu kan, masih bisa kita otak-atik gitu ya. Beda, ini saya hapus dulu. Beda kalau kita paste-nya sebagai gambar. Kita paste-nya sebagai gambar. Jadi ini diperlakukan sebagai gambar, dia bukan sebagai tabel. Ini saya nggak bisa edit lagi. Ini saya nggak bisa edit lagi gitu ya. Kalau mau ngedit, mau nggak mau kita balik ke Excel gitu ya. Udah selesai gitu. Saya tambah lagi ya, biar lebih seru. Saya tambah lagi. Kita balik lagi ke Excel. Jadi gini ya, ada yang lain selain skala warna. Ya, selain skala warna. Ini kita blok conditional formatting. Nah, di sini ada namanya data bars. Ini menarik juga nih, bisa dipakai rekan-rekan. Ya, tuh. Tuh. Jadi kayak grafik tapi di dalam sel, ya, di dalam selnya Excel, selnya kotak itu. Tuh, lihat tuh. Ya, jadi ini menunjukkan nih 78 dia di sini, 104 di sini, kalau 0 nggak ada, kalau 4 ada. Nah, ini udah kayak grafik nih. Keren loh. Ya. Nah, ini apa namanya, data bar gitu ya. Data bar. Ini macam-macam warnanya, boleh. Atau model boleh. Ini seperti ini, bisa. Nah, satu lagi, icon set. Nah, ini juga bisa. Ya. Sebelumnya kita Ctrl Z dulu, hilangin dulu formatnya. Kita kalau pakai icon juga menarik nih, rekan-rekan. Ya. Namun agak sulit ya di sini, dia disetting kalau namanya positif itu dikasih arrow warna hijau, gitu ya, arrow warna hijau. Sementara kalau misalnya yang kita perlukan itu kan kalau kejahatan semakin tinggi seharusnya arrow warna merah gitu ya. Nah ini merubahnya perlu usaha, mending kita nggak usah mikirin yang ini, pakai yang ini aja. Nah, yang tidak ada warna, gitu ya, yang tidak ada warna kita bisa pakai iconnya. Kalau untuk gunakan ini kita coba ya, saya kasih contoh. Nah ini, ya, indikator kepercayaan publik itu kan semakin tinggi semakin hijau gitu ya. Nah ini bisa kita pakai seperti ini, gitu rekan-rekan, bisa kita pakai. Jadi caranya, anggap saya hilangin dulu ya. Saya hilangin, kita clear dulu. Hati-hati, ini clear rules from entire sheet, seluruhnya. Jangan, ini kan kita sudah blok, yang kita pilih saja. Clear rules from selected cell. Nah, ini hilang. Jadi kita blok, conditional formatting, icon set, ini bebas ya. Kita mau pakai ini boleh, mau pakai ini boleh ya, simbol, pakai bendera ya, bendera merah, kuning, hijau gitu ya. Atau misalnya pakai yang ini yang banyak. Nah, ini klik gitu ya. Nah, di sini kalau mau ngelihat naik turunnya, jelas ini kita perlu pakai misalnya ini grafik gitu ya. Nah, grafik kan kelihatan ya. Grafik naik turunnya jelas. Nah, kalau ini ada hanya simbol. Yang ini hanya simbol-simbol saja, dan ini bisa kita atur. Atur maksudnya gimana? Kenapa di sini kok 70 kuning gitu ya? 70 tuh sebetulnya udah nggak bagus nih, atau kita bisa setel aturannya. Gimana cara ngaturnya? Kita blok, conditional formatting. Nah ini, manage rule, ya, atur, ya, kita tata aturannya. Nah ini yang diblok. Edit rule. Nah ini rule-nya bisa kita setting di sini. Di sini kenapa dia berubah warnanya tidak sesuai, belum merah, karena kita ini settingan otomatis dari komputer. Nih ya. When value is ya lebih besar sama dengan 80, maka dia kasih hijau. Ya. Kalau antara 80 gitu ya, di bawah 80 ini dia agak serong. Kalau 60 datar, 40 turun, 20 rendah gitu ya. Ini bisa kita otak-atik di sini. Misalnya 80, sini kita ubah jadi 70, di sini jadi 60, di sini jadi 50. Nah, perhatikan kalau saya pencet OK di sini, terus kita klik OK, di sini rekan-rekan fokus sama ini ya, perubahan ikonnya. Ini saya klik OK, jepret. Nah, tuh. Jadi dua ini rendah, itu rendah sekali, gitu ya. Itu bisa kita setel ya aturannya. Tapi untuk jelas kalau mau lihat dinamikanya, saya sarankan pakai chart. Gitu ya. Saya sarankan pakai chart buat diagram. Oke, saya kira gitu rekan-rekan. Semoga bermanfaat ya untuk membuat laporan dengan menggunakan fasilitas skala warna. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat sore.